Halo Sobat Pudilgu yang selalu selaras dalam semesta. Hai, untuk pilih kartu kali ini aku bikin pilih kartu yang agak-agak sebenarnya nggak terlalu bisa dibikin untuk general, tapi aku coba bikin untuk general dan ini nggak bakal terlalu dalam gitu. Seenggaknya mungkin ngena, tapi nggak terlalu dalam. Gimana ya, kalau kalian mau lebih dalamnya itu perlu personal reading, karena ini tentang pola-pola di kehidupan kalian yang dulu gitu. Jadi setiap orang itu ada pola-polanya, ada pola-pola dari entah itu karma dan jalan cerita hidupnya gitu. Ini berkaitan sama past life kalian. Dan karena ini general reading, mungkin yang ngena ke kalian cuma 60%, 70% gitu. Oke, kenapa aku buat kayak gini? Karena aku pikir ini saat yang tepat untuk aku buat kayak gini. Energinya lagi kesana gitu. So tentang past life. Langsung aja, ini kalian boleh pilih 3 atau boleh pilih 2, dan ini hanya salah satu pola ya. Ini bukan kayak keseluruhan kehidupan kalian tuh kayak gitu, enggak. Ini cuma salah satunya aja itu. Oke? Kalian bisa pilih 1, 2, 3, 4 tentang pola apa yang berulang di past life kalian. Kalian bisa doa dulu, tutup mata kalian, dan kalian boleh pilih antara 1, 2, 3, 4, atau mungkin yang kalian tertarik sama gambar-gambarnya. Ini ada nomor 1. Oke. Ini ada nomor 2. Ini ada nomor 3. Dan ini nomor 4. Untuk kalian yang masih bingung dalam memilih, silahkan pause videonya. Dan untuk kalian yang sudah memilih, bisa lihat di kolom deskripsi, aku udah sediain time-stepnya. Kita ke pile nomor 1 dulu ya. Pile nomor 1. Oke. Untuk kalian yang memilih pile nomor 1, ada permainan. Sebentar ya. Konflik batin 22. Oke. Jadi ini kalian yang pilih pile nomor 1, kemungkinan di salah satu past life kalian adalah seorang yang suka berdoa atau pembuka agama. Bukan juga sih, kayak bukan revolusioner tentang agama itu enggak, tapi kalian itu cukup spiritualis itu. Tapi kalian punya konflik batin di diri kalian antara material dan spiritual. Kemungkinan waktu itu kondisi ekonomi kalian agak susah. Nah, sedangkan spiritual kalian itu kayak nuntut gitu. Kayak bukan nuntut, gimana ya? Jadi kalian tuh memang memiliki panggilan jiwa ke arah yang spiritual, ke arah lebih, entah itu menolong orang lain, entah itu berdoa, atau hal apapun itu tentang spiritual. Tapi kayak ekonomi kalian itu nggak mendukung, jadi kalian tuh kayak konflik batin gitu. Kalau nggak ekonomi yang mendukung, itu dari orang sekitar gitu yang nggak mendukung kalian. Kemungkinan juga kalian ini punya bakat tentang pengobatan dan juga untuk meningkatkan kualitas hidup dari orang lain. Nah, kayak misalnya itu kayak gimana, ngasih saran gitu ke orang lain. Tapi ini masalah finansialnya kalian itu agak kurang, jadi ada yang nggak mendukung meskipun panggilan jiwa kalian itu ke sana tuh. Nih, jadi kayak ada konflik batin dalam diri kalian. Kalian mau pilih yang mana? Kalian mau ke spiritual tapi nggak bisa sepenuhnya atau nggak bisa maksimal. Nah, kemungkinan juga di kehidupan kalian yang sekarang, kalian tuh memiliki panggilan jiwa ke arah yang spiritualis, tapi nggak terlalu bisa diterapkan, atau mungkin kurang akses,
atau pengetahuan kalian yang saat ini itu agak kurangkah, atau kemungkinan karena ada konflik batin juga di ekonomi, sosial, atau orang-orang yang tidak mendukung kayak gitu. Tapi mari kita lihat selanjutnya. Ya, mungkin ini bisa jadi tempat, ini juga bisa jadi simbolis. Sekali lagi karena ini general reading, jadi kalau aku pakai scan aku atau terawang aku itu banyak orang yang kena. Ada orang yang memang tinggalnya di pegunungan, ada orang yang pegunungan ini cuma simbolis. Nah, kalau misalnya pegunungan ini cuma simbolis, ini tuh kekuatan terpendam kalian itu lumayan besar kayak gitu, tapi nggak bisa dibuka kalau tanpa keyakinan dan usaha. Ini kalau ibarat kalian naik gunung, itu tuh perlu usaha kan, perlu fisik yang kuat, perlu kesehatan yang kuat, dan juga tahu jalannya kayak gimana. Itu kalau misalnya kalian mengharapkan keajaiban aja di sini agak susah, karena nggak mungkin kalian yang lagi berada di kaki gunung kalian pengen naik ke atas gunung dengan mengharap keajaiban. Aku rasa nggak mungkin susah gitu, kecuali ya memang kalian membeli helikopter, ada helikopter yang bantu kalian naik gitu ke atas puncak gunung. Ya mungkin aja kalau misalnya itu ya terjadi. Nah, di sini kalian memang orang yang spiritualis, orang yang pengrajin, kayak bisa memanfaatkan barang-barang atau benda-benda di sekitar kalian itu menjadi hal-hal yang berguna. Nah, kalau misalnya di ini kan tentang kerajinan ya, tentang apapun. Kalian tahu gini nggak, alchemy? Jadi di masa past life kalian salah satunya ada yang pernah jadi kayak gini. Aku nggak bilang semua ya, karena ini general reading gitu, agak susah kalau aku jadiin gitu. Ini ada salah satu dari kalian yang kemungkinan dulu itu ada bakat di alchemy. Jadi kalau alchemy itu ibarat kalian bisa contoh aja ya, misalnya kalian tahu tentang kimia-kimia dari bunga, khasiatnya bunga A dan misalnya khasiat dari kristal A, itu tuh kalian gabung serbuk kristalnya itu kalian gabung sama ekstrak bunganya, jadi itu menghasilkan suatu produk yang bisa membantu kalian, membenarkan, memudahkan hidup ya, atau memudahkan hal apapun yang saat itu gitu. Nah, bakat ini kemungkinan juga nurun ke sini atau ke bawah juga ke sini. Nah, sebelumnya kan aku bilang ada kemungkinan bakatnya itu ada yang healing, kemungkinan juga nih ada yang bakat alchemy ini, tapi kemungkinan juga ada yang punya dua-duanya. Bakat alchemy ini kayak kerajinan gitu, jadi kalian tuh bisa manfaatin barang-barang yang ada di sekitar kalian untuk jadi hal-hal yang baru, hal-hal yang memang berguna kayak gitu. Itu kemudian dari cerita, ini belum. Kalian orang yang pengrajin, multi talent mungkin waktu itu, dan kalian memang membuat sesuatu untuk hal-hal ekonomi. Sebenarnya kalau dari bidang ekonomi kalian itu waktu itu ada juga yang baik, tapi tidak bisa menggunakan ekonomi kemampuan keuangan kalian atau keuangan kalian dengan baik. Kalian tuh contohnya pengen kayak memberikan orang lain dari bantuan keuangan, tapi kalian tuh merasa kurang kayak gitu. Kalian nggak bisa untuk itu, nggak bisa full gitulah, meskipun sudah melakukannya, tapi kalian rasa tuh kurang aja. Healer alchemy masih ke hal-hal yang tentang pengobatan itu. Kalaupun kalian itu bisa di bidang alchemy yang tadi aku bilang, ini nih kalian tuh bisa gunakan untuk pengobatan juga gitu. Jadi kalian tuh adalah orang yang dicari-cari sama orang sekitar kalian untuk bantu mereka di bidang pengobatan kayak gitu. Tapi pasti perlu ya, herbalis itu perlu
benda-benda, bisa jadi kalian terkendala di sana juga gitu. Ada kendala dalam mewujudkan panggilan jiwa kalian. Itu sih polanya di panggilan jiwa kalian yang tentang spiritualis, baik itu herbalis, baik itu healing. Tapi kalau di sini lebih ke herbalis, healing itu, ataupun juga alchemy gitu. Tapi kayak kurang entah itu kurang dana, entah itu kurang dukungan, dan juga kurang benda-benda apa ya, kurang materi yang bisa dipakai gitu. Contohnya kalau misalnya jadi alchemy gitu, perlu kristal ini, jadi kalian tuh kurang uang untuk beli itu gitu, atau susah mendapatkan barang-barangnya itu. Polanya kalian tuh sebenarnya kayak udah jalan gitu di hal-hal yang ini. Kalau dari past life, kemungkinan juga sekarang kalian udah jalan di jalan-jalan di hal-hal yang berbau-bau spiritual kayak gitu, udah mulai pelan-pelan. Dan di sini juga sebenarnya seiring kalian meningkatkan spiritualis kalian juga bisa mendapatkan rezeki atau berupa uang, keuntungan. Jadi selaras sih antara spiritual dan materi kalian itu sebenarnya bisa saling menopang kayak gitu. Nah, kalau misalnya dari pola past life itu kalian memang memiliki panggilan jiwa untuk ke arah yang spiritual, dan terutama untuk membantu orang-orang dari segi healer, alchemy, herbalis kayak gitu, ataupun sekadar memberikan saran. Tapi aku rasa di sini potensi kalian tuh lebih loh dari sekedar hanya memberikan saran-saran saja. Tapi kalian tuh bisa bikin jurnal, atau bisa bikin ramuan kayak gitu. Kalian tuh lebih ke arah sana, lumayan gede potensinya. Ya, untuk masalah cinta kemungkinan kalian mengalami dua konflik batin juga, entah itu dia tidak mendukung Anda di hal-hal seperti ini atau dengan faktor lain. Jadi ada mentoknya gitu untuk masalah cinta. Kemungkinan kalian memilih seseorang tapi tidak terlalu harmonis atau tidak terlalu romantis. Jadi kayak mentok. Kalian mungkin kalau misalnya udah punya pasangan, pengen ada revolusi baru, atau kemungkinan kalian tuh ada rahasia di antara kalian gitu. Jadi kayak kurang terbuka aja di antara kalian hubungan cintanya. Ada kemungkinan juga orang-orang yang tidak terlalu memikirkan tentang cinta. Jadi kalian tuh lebih mikirin tentang spiritualis ataupun materi. Kalian tuh cinta tuh belakangan bagi kalian kayak gitu. Nah, di sini juga agak lama ya dalam masalah cintanya kalian tuh, agak lama nih. Bagi yang jomblo ya maaf aja sebelumnya, kayak agak susah gitu di masalah cinta, agak lama karena fokus kalian tuh memang gak ke sana. Fokus kalian itu memang ke arah-arah yang lebih ke panggilan jiwa kalian. Nah, di sini juga ada konflik, entah ini konflik batin atau konflik di lingkungan sosial kalian. Jadi kayak tadi aku bilang, nggak terlalu didukung gitu sama lingkungan sosial kalian. Selain itu, kalian juga harus berkompetisi sama orang-orang di sekitar kalian, menunjukkan bahwa diri kalian itu bisa. Tuh, sangat dinamis sekali hidup kalian itu. Dinamis tuh kayak cepat naik turunnya, dan juga kalau misalnya kalian tidak bisa cepat untuk berkembang, kalian tuh bakalan tertinggal dan kalah dalam kompetisi itu. Gitu. Di sini tuh ada rumit, cukup susah konfliknya. Nah, jadi kalau misalnya dari semua kartu ini, kesimpulan tentang pola-pola past life kalian itu, salah satunya itu kayak gimana? Kalian itu memang dari past life juga ada panggilan ke arah spiritual, tentang healer, tentang alchemy, tentang juga hal-hal yang berkaitan sama kerajinan gitu di bidang-bidang spiritual. Cuma panggilan jiwa kalian itu keblok atau susah diwujudkannya ini karena satu, bisa ada kendala ekonomi, terus dua, bisa ada kendala dari
orang-orang sekitar kalian. Itu maksudnya tidak terlalu didukung sama mereka dan kalian tidak tahu jalannya itu kayak gimana. Ini lebih nggak didukung sama kendala ekonomi sih sebenarnya. Mungkin kalian, kebanyakan dari kalian udah tahu jalannya kayak gimana, tapi lebih nggak didukung sama orang-orang ataupun juga sama ekonomi kalian. Meskipun kalian sudah bergerak tapi tidak terlalu maksimal karena kayak kepecah-pecah rancu gitu, karena kalian multi talent ya, kalian itu bisa ini bisa ini bisa ini, jadi untuk memfokuskan ke satu tujuan tuh agak susah itu. Nah, untuk cinta sendiri kalian tidak terlalu memikirkan ke arah sana. Kalian tuh mungkin memiliki orang-orang yang kalian sukai atau ada orang-orang yang menyukai kalian, menyukai secara ingin menjadi pasangan, tapi kalian tidak terlalu gini, gak terlalu mikirin lah masalah itu. Kalian lebih ya ke panggilan jiwa kalian ini. Jadi pola-pola past life kalian itu yang menurut aku perlu agak diperbaiki lah gitu. Ini tentang love kalian, hati-hati menjomblo seumur hidup. Kalau kalian itu tidak peduli, terlalu tidak peduli, tapi kalau kalian yang sudah bisa mengatasi ini ya syukur gitu. Kemudian kemungkinan kalau kalian ada konflik batin antara mau jalan ke spiritual atau mau kayak gimana, sebenarnya memang di awal-awal bakalan ada cobaan pasti ya kalau kalian milih jalan spiritual, tapi ekonomi kalian itu bakalan ngikut loh kalau seiring spiritual kalian tuh naik. Itu memang ada konflik batin di kalian selain internal tapi eksternal juga, halangan-halangan ke arah panggilan jiwa kalian. Tapi menurut aku ya ikuti panggilan jiwa kalian itu tuh. Untuk kamu yang merasa perlu reading tambahan, silakan kalian lihat di kolom deskripsi. Aku udah sertakan di sana ada WA aku. Kalian bisa WA, mau tanya-tanya harga untuk personal reading boleh. Mau kalian untuk kejelasan reading ini juga boleh. Untuk reading lanjutan juga boleh. Oke. Itu aja untuk kalian yang pilih file nomor 1. Semoga membantu ya membuka pola-pola kehidupan kalian. Misalnya kalian bingung gitu, ada konflik batin di sini. Oke, itu aja. Bye bye. Kita lanjut ke yang pilih file nomor 2. Oke, kita lanjut ke yang pilih nomor 2. Brahma, pilihan yang menarik. Brahma so pasti manifest ya. Oh, aku belum hidupin lampu belajar aku. Lebih terang. Brahma, pilihan yang menarik. Oke, mari kita lihat orang yang memilih file nomor 2 tentang pola-pola past life-nya ya, pola-pola kehidupan. Wow, 2 jaman lagi. Oke, ini karena ini general reading, kemungkinan resonate-nya tuh cuma 60%-an, dan di sini tuh banyak orang gitu, banyak past life yang agak berbeda-beda dengan posisi yang berbeda-beda. Oke. Kalau kayak gini generalin harus banyak pilih kartunya. Karena ini memang personal sih sebenarnya, agak-agak ke arah personal. Oke. Ini dah dulu. Pertama, kamu ini memiliki panggilan jiwa untuk menulis suatu hal yang kamu dapat kayak gitu. Entah itu kitab, entah itu fragmen waktu itu kamu tulis, atau hal apapun, atau jurnal, atau mungkin vision yang kamu dapat kamu tulis di Grimoire kamu. Grimoire itu buku sihir, buku catatan. Nah, buku catatan yang isinya agak ngarah-ngarah ke sana gitu. Pokoknya buku catatan kita, buku kehidupan sehari-hari, percobaan sihir. Enggak ya, yang kayak gitu lah intinya. Dan ya 2 zaman di sini. Pertama, buku-buku kamu tuh kemungkinan kayak masih ada tapi ada di reruntuhan, ataupun mungkin ya memang udah termakan zaman. Tapi di sini kamu salah satu atau beberapa dari kalian memang sudah meninggalkan bukti-bukti sejarah kayak gitu.
ada bukti-bukti sejarah yang memang ada yang terkait sama kalian. Untuk bukti-bukti apa itu aku buka sekarang bakalan banyak gitu. Ada yang berupa batu, ada yang berupa ukiran. Beberapa banyak di antara kalian itu ada di Eropa, Roma, ya kayak gitu. Dan beberapa dari kalian juga ada yang bukti-bukti itu ada yang dikubur di Mesir kayak gitu. Jadi memang kalau di kehidupan kalian aku lihatnya banyak karena banyak orang ya, aku justru lihat ini kayak ada pasar gitu, pasar di Mesir, ada yang jadi penjualnya, ada yang jadi penulis di sana, ada yang jadi pengrajin juga di sana itu. Jadi banyak deh, aku nggak tahu apakah ada yang berkaitan sama kerajaan-kerajaan di Mesir kah atau bagaimana, karena kan sekali lagi ini general reading itu. Ya intinya di sini kalau dari ketiga kartu ini masih keempat kartunya ini tentang kalian tuh menciptakan sesuatu hal yang berbau-bau spiritual dan juga agama. Mungkin juga kalian berjuang dengan cara menulis kayak gitu. Menulis, belajar dari buku. Kalau misalnya kalian sekarang udah terbangkit spiritualnya, kemungkinan kalian juga sudah mengetahui bahwa di diri kalian itu memang ada bawaan kitab gitu. Jadi kalau misalnya bawaan kitab itu kayak gimana sih, ini beberapa orang ya yang kemungkinan udah bangkit spiritualnya. Jadi kalau misalnya mereka ingin sesuatu hal dan karena ada bawaan kitab, kalian tuh kayak gampang aksesnya, gampang ngerti di suatu hal tersebut dengan ibarat dengan usaha yang cukup singkat gitu, karena di past life kalian udah belajar itu. Tuh, kitab ini bisa apa aja, banyak ini. Kalau aku spesifikin itu nggak bisa, karena di sini general banyak juga kitabnya. Kayak contoh, aku bunyi. Maaf ya. Banyak contoh. Ini di sini ada yang aku masih ketawa sendiri. Ada yang healing, ada yang juga lebih ke revolusioner, tapi revolusionernya ke hal-hal yang berkaitan sama agama dan spiritual kayak gitu. Kalau ke bidang pemerintahan kemungkinan ada juga, tapi sedikit ya. Dan di sini kristal ya, kemungkinan kamu anak kristal karena ini general ya. Ada beberapa kalian anak kristal memang. Jadi anak kristal tuh apa, kalian bisa lihat di video-video tentang indigo yang ada di playlist. Kalian buka aja, aku ada bahas tentang anak kristal di sini, aku nggak perlu bahas lagi ya. Kemungkinan kalian memang ada bakat-bakat menjadi kristal yang ya sensitif kayak gitu. Oh ya, BTW ketutup juga sih, jadi ada sesuatu yang memang kayak kurang jelas nih. Jadi kayak ada kabut-kabut gitu, meskipun udah beberapa yang muncul ke permukaan. Apa yang muncul ke permukaan ini contohnya itu tentang hal-hal dari pola-pola past life kalian. Maksudnya kan karena di sini tuh membuka tentang pola past life. Nah, di sini tuh udah ada yang kelihatan sekarang, udah ada yang kalian alami. Baik itu dari hobi kalian menulis atau hobi kalian membaca, ataupun ini tentang ke hal-hal yang spiritual kayak gitu. Tapi juga sensitivitas kalian itu memang udah kebuka. Cuman di sini meskipun sudah ada yang kebuka, tapi tetap aja ada yang di bawah-bawah. Ada yang di alam bawah sadar kalian masih banyak yang belum kalian gali. Kayak gitu. Selanjutnya. Kalian memang menyampaikan pesan nih. Beberapa dari kalian visioner, beberapa dari kalian memang bisa channeling untuk mendapatkan pesan-pesan dari semesta atau spirit guide, kemudian kalian tulis atau kalian sampaikan. But di sini sedikit orang yang mempercayai kalian gitu. Meskipun kalian mengatakan, tapi susah kalian menemukan orang yang percaya sama kalian.
agak-agak dari ini ya ke bawah sampai sekarang, kemungkinan kalian agak susah untuk mau cerita sama siapa, dan susah juga menemukan orang-orang yang tepat untuk kalian bercerita ini dan juga mendapatkan kepercayaan tersebut pada Sky. Ya, di sini kalian memang bisa channeling. Memang ada bakat spiritual, nggak diragukan lagi sih kalian nih. Dan udah kebuka sih kalau di saat-saat sekarang itu, kemungkinan kalian entah itu dari mimpi, entah itu bagaimana cara kalian untuk channeling, karena caranya bakalan beda-beda ya, itu setiap orang. Nah, di sini ya memang udah ada bakat spiritual. Kemungkinan beberapa dari kalian ada elemen dari udara, air, dan petir. Antara itu. Nah, dan karena di sini berbicara tentang pola-pola dari past life yang kemungkinan juga, bukan kemungkinan ya bakalan keulang juga sekarang gitu. Namanya juga pola past life, bakalan keulang ujung-ujungnya. Oke, balik lagi kayak tadi aku bilang, ya agak susah untuk cerita sama orang siapa, susah mendapatkan kepercayaan meskipun kalian itu orang yang diberkahi dengan intuisi yang baik, vision yang baik kayak gitu, tapi susah untuk menyampaikannya. Nah, kemungkinan di kehidupan sekarang pun kalian seperti itu juga. Kalian ada vision tapi nggak bisa kalian omongin, kalian bingung mau ngomong sama siapa juga susah gitu. Kalian udah bisa manifest, bisa menciptakan hal-hal yang memang perlu kalian tulis. Ibarat ya, tugas penulis itu apa? Tugas penulis adalah merangkai kata-kata dari yang tidak ada menjadi ada, kayak gitu contohnya. Jadi memang The Magician dan juga Brahma nyambung. Ada Magician, ada Brahma. Ya, energi manifest kalian itu cukup baik. Jadi apa yang kalian tulis itu bisa kejadian sih. Agak ngeri, bisa kejadian. Jadi hati-hati, kalau memang perlu hati-hati ya untuk menyampaikan yang kalian tulis. Kemungkinan juga itu bagusnya untuk dikoleksi sendiri aja, jangan disampaikan ke mana-mana. Cara menyampaikan itu perlu menyampaikan yang baik, karena bisa menggiring opini masyarakat atau opini sosial kalau kalian itu. Nah, ibarat dari energi-energi yang tidak tampak, energi yang tidak ada, kalian wujudkan dalam bentuk tulisan. Itu jadi kalian itu ibarat penghubung atau penyambung lidah dari yang sana sama orang-orang yang di sini, kayak gitu. Pantas aja kalian menulis banyak hal, dan kemungkinan beberapa orang tidak setuju sama hal yang kalian tulis, sehingga waktu itu banyak mengalami konflik juga, dan kalian jadi kayak ya menarik diri atau bagaimanapun. Tapi di sini kalian itu punya daya juang yang tinggi, maksudnya tuh nggak menyerah meskipun kalian itu dijauhi oleh orang-orang, itu kalian nggak nyerah gitu untuk mempertahankan tulisan kalian, tetap menulis dan juga menyampaikan. Ya, kalian tuh nggak begitu tidak lemah gitu, tidak langsung KO dan nyerah atau mundur. Nah, di sini kalian juga memang lebih baik untuk bergerak di kelompok, meskipun itu kelompok kecil gitu. Jadi kalian perlu adanya teman yang memang bisa mendengarkan kalian tentang hal-hal apa yang kalian tulis, dan teman-teman itu juga visioner gitu. Jadi kalian bisa menyatukan vision kalian, kemudian kalian setelah kalian jadiin satu, kalian bisa bikin entah itu jurnal atau bikin solusi gimana apa yang perlu kalian lakukan, tindak lanjuti tentang vision kalian yang kalian dapat. Itu ada pesan tiba-tiba ini untuk beberapa orang yang menonton ini. Ibarat kalian itu kalau misalnya kalian lagi ada dalam kebingungan atau bingung, yang kalian tulis itu terlalu aneh, nggak apa-apa, kalian keep aja, karena suatu saat itu genting. Perlu memang perlu diproses lebih lanjut lagi. Itu untuk beberapa orang yang tiba-tiba ada ada kata-kata dari spirit guide gitu.
Oke, ya jadi percaya sama langkah kamu yang saat ini, karena memang tidak terlalu didukung, memang terlalu aneh, konflik, dan bahkan kalau misalnya kalian mau membuka-buka sejarah, kalian itu bisa. Kalian bisa melihat peninggalan-peninggalan sejarah yang kemungkinan bakal membuat kalian dejavu dan mendapatkan gambaran-gambaran. Ini tentang Mesir ataupun Roma, Paris, Pakistan, ya itu Eropa atau Mesir ya. Jadi ada hal yang kalian bisa dapatkan saat kalian tuh belajar sejarah tentang itu gitu. Nah, dari semua kasus ini tentang pola-pola past life kalian, itu kesimpulannya kalian itu memang ada panggilan untuk menulis suatu hal yang memang awalnya tidak ada menjadi ada gitu, tidak bisa dirasakan oleh orang lain menjadi bisa tersampaikan, penyambung lidah itu ibaratnya kayak gitu. Dan ya pola-pola past life kalian tuh agak gimana ya, agak susah juga untuk kalian menyampaikan hal-hal yang kalian tulis, kemungkinan pada akhirnya tidak menjadi apa-apa gitu, hanya reruntuhan belaka. Ya karena gimana, karena ada rasa ragu-ragu, kebingungan, karena di sini masih banyak yang perlu dibuka juga, karena kayak gak masuk akal aja gitu, kayak gitu. Jadi keraguan-raguan itu, kebingungan itu justru akan membuat atau membawa hal-hal yang telah kalian tulis atau hal-hal yang sebenarnya bisa kalian ubah, wujudkan menjadi lebih baik, itu hanya menjadi tumpukan kertas atau tumpukan buku atau hal apapun itu yang nggak bisa dipakai lagi, kayak gitu. Kalian perlu kepercayaan, perlu percaya pada diri kalian sendiri juga, perlu membuka ke dalam diri kalian sendiri juga. Nah, karena adanya ragu-ragu, kepercayaan terlalu tertutup dan agak susah berkomunikasi dengan orang-orang kayak gitu, mungkin hati-hati dalam memilih orang untuk berkomunikasi. Jadi hal apa yang sebenarnya bisa kalian lakukan tuh jadi nggak bisa kalian lakukan, susah jadinya tuh. Nah, kemudian di sini ada kemampuan kalian di kristal ini, di anak-anak kristal atau generasi kristal, dimana mereka kalau kristal itu menurut aku ya, ability yang paling menonjol itu adalah kesensitifan mereka, baik itu terhadap energi dari benda, energi dari perasaan orang lain, dan juga pikiran orang lain, ya terserah, ini yang sensitif sama energi kayak gitu. Kemudian polanya itu kalian harus menemukan orang-orang yang tepat untuk kalian, nggak banyak, biar hubungan kalian tuh intim gitu, jadi deket banget dan saling terbuka. Orang-orang ini sevibrasi dan juga mereka memiliki vision yang bisa kalian gabungkan gitu. Intinya menjauhi orang-orang yang terlalu egois, orang-orang yang nggak bisa toleransi kayak gitu. Jadi memang kalian perlu, kalau nggak gitu kalian hanya membuang-buang waktu kalian dengan menulis banyak hal, tapi kalian tidak bisa melakukan apa-apa. Ujung-ujungnya tuh kayak hanya menjadi dokumen-dokumen yang kurang gitu. Jadi memang pola past life kalian tuh, kalian memang orang spiritualis, orang yang ya intinya itu menulis, tapi cuma arahnya nih kemana gitu, arahnya mau kalian lakukan sesuatu hal atau mau kalian tumpuk-tumpuk aja sebagai jurnal-jurnal gitu. Kalau di sini lebih banyak ke menumpuk sebagai jurnal karena tidak tahu hal apa yang harus dilakukan atau yang bisa dilakukan tuh nggak tahu. Kemudian nggak ada teman juga, tuh agak susah kalian berbicara sama orang. Itu pola dari past life kalian. Oke, untuk kalian yang merasa perlu personal reading, kalian bisa lihat di kolom deskripsi, itu ada WA aku, kalian bisa WA aja sana. Maaf kalau slow respon, iya, karena aku agak sibuk. Oke, itu aja, makasih telah menonton, bye bye. Kita lanjut untuk kamu yang pilih pile nomor 3.
Tantra, kenapa ada tantra? Oke, aku belum bisa baca untuk kartu ini, tapi nanti mari kita lihat apa hubungannya. Agak berat orang yang pilih file nomor 3 tentang pola past life kamu. Pola past life ini kemungkinan juga bisa terulang di kehidupan, bukan kemungkinan, ya bakalan keulang juga ujung-ujungnya di kehidupan kamu yang sekarang gitu. Pola past life, fobia, adanya ketakutan di kamu. Ini kayak mungkin pengalaman traumatis. Kalau kamu perempuan, pengalaman traumatisnya sama laki-laki, baik itu ayah ataupun kakak ataupun orang tidak dikenal siapapun, atau mungkin pasangan kamu. Ya, kalau kamu laki-laki, begitu juga sebaliknya, pengalaman traumatisnya sama perempuan. Laki-laki di sini juga kemungkinan ada pengalaman traumatisnya sama laki-laki juga. Itu entah itu tentang ikatan yang kurang baik, perbudakan, hubungan, maaf sebelumnya kalau terlalu vulgar, pemerkosaan mungkin ya, ada kata-kata itu juga, dan lebih ke ikatan yang terlalu mengikat. Jadi kalian tuh nggak bisa bebas untuk melakukan sesuatu yang kalian ingin karena orang yang berkuasa dalam hidup kalian itu tidak mengizinkan kalian. Yang berkuasa dalam kehidupan kalian tuh apa? Menurut aku itu ya orang tua kalian gitu. Siapa lagi kalau nggak gitu? Atau enggak mungkin kalau terlalu bucin, terlalu sayang sama pacar, ya orang yang berkuasa ya pacar gitu. Tapi ibarat kayak ada siksaan batin, atau mungkin juga memang udah terjadi kayak rumit gitu hidupnya. Maaf sebelumnya kalau terlalu frontal membukanya ya. Maaf kalau ini agak gimana, tapi karena ini general reading ya, bukan personal reading. Kemungkinan di sini ada beberapa orang yang memang udah nggak ada bapak gitu, nggak ada ayah. Kemungkinan juga di sini ada yang memang traumatisnya itu atau ikatannya itu datang dari ayah. Kemudian ada yang merindukan sosok ayah juga. Nah, orang-orang yang merindukan sosok ayah, aku kasih gini, ini kemungkinan ya bisa jadi ada antara dua, orang-orang yang merindukan sosok ayah atau kurang figur ayah dalam hidup mereka, terutama kalau anak perempuan, kemungkinan dia akan mencari sosok ayah lain. Jadi kalau untuk pasangan, dia lebih mencari orang-orang yang lebih tua dari mereka, yang bisa dilihat bisa mengayomi mereka. Kemungkinan juga kalau ke arah yang traumatis, orang-orang tuh yang perempuan agak susah dalam hubungan cinta gitu. Tapi kalau di sini kebanyakan orang-orang yang mencari sosok ayah dalam hidup mereka, sosok yang benar-benar bisa menjadi ayah mereka. Maksudnya tuh bukan ayah gini ya, ayah genetik, tapi ayah yang lain gitu, yang bisa mengayomi, melindungi, membimbing tuh dari sosok figur yang maskulin kayak gitu. Ada ketakutan memang yang tersembunyi dari alam bawah sadar kalian. Iya sih, namanya juga fobia. Nyambung sih katanya ini. Kalau misalnya kalian ada yang fobia, aku nggak tahu fobianya apa, karena aku nggak mungkin buka satu-satu ya. Mungkin di sini juga ada tentang tikus aja, beberapa, cuma dikit. Ini tentang ketakutan bawah sadar yang memang terpendam, memang perlu digali itu untuk apa? Agar sembuh, agar kebuka gitu, biar kalian tuh nggak traumatis lagi. Hubungan yang jauh, komunikasi yang jauh. Ini ya kayak yang tadi aku bilang, kurangnya suatu figur pelindung, baik itu dari spiritual guide. Spiritual guide pasti selalu ada, cuma kurang bisa untuk dikomunikasikan atau berkomunikasi dengan gamblang, dengan baik gitu. Ya gamblang juga susah juga, tapi maksudnya baik gitu. Dan di sini menurut aku lebih ke kehidupan kalian yang nyatanya.
kayak kurang sosok pelindung yang bisa kalian bernaung di sana gitu. Itu membuat kalian menjadi sosok yang mandiri, kuat, dan juga pantang menyerah gitu. Di depan kalian itu kalian orang yang kuat ya, sosok yang pejuang yang tangguh. Kalian berjuang di segala sisi untuk diri kalian sendiri, dengan diri kalian sendiri itu. Jadi lebih mandiri. Kalian tuh ibarat segala ketakutan kalian itu kalian berusaha untuk ya udahlah, gimana lagi gitu, keep aja di bawah sadar kalian, pergi aja dari hal itu. Cuma karena di sini aku nggak melihat suatu ada topeng nggak, aku nggak melihat topeng di sini. Jadi kalian memang kalau misalnya kalian ada niat untuk kalian lepas dari kondisi-kondisi yang traumatis, yang fobia, itu kalian bisa, dan kalian memang bisa kuat gitu, jadi pribadi yang kuat, jadi pribadi yang pejuang. Kemungkinan juga kalian bisa menjadi contoh orang lain, karena di sini ada cerminan dari orang lain juga gitu. Jadi kemungkinan orang lain melihat kalian sebagai orang yang kuat, orang yang dihadapi dengan berbagai macam masalah yang berat, tapi kalian bisa maju dengan diri kalian sendiri. Itu kalian, meskipun kalian mendambakan sosok yang bisa membantu kalian, mungkin mengayomi atau sama-sama ya sekedar bercerita, tapi itu tuh di beberapa dari kalian tidak terjebak di hal-hal itu. Kalian justru udah mulai berjuang menjadi mandiri, meskipun ya banyak ketidakadilan yang kalian alami sebelumnya, atau kehilangan ataupun ikatan yang traumatis gitu yang kalian alami, tapi kalian udah berhasil berjuang, jadi lebih mandiri, lebih kuat kayak gitu. Kenapa di sini ada pengrajin, pejuang? Kalian itu bisa memanfaatkan hal-hal di sekitar kalian menjadi hal yang baik, hal yang berguna untuk kalian. Ini kartu agak membingungkan. Why di sini ada? Ini tentang personality duanya. Mungkin saking traumatis atau saking beratnya tempaan hidup kalian itu udah banyak pengalaman lah ibaratnya. Terus pengalaman kalian itu kalian rajut menjadi satu, akhirnya membentuk karakter kalian yang kuat, yang luas, banyak pengalaman, bisa mencari atau mendapatkan solusi terhadap hal apa yang kalian inginkan. Oke, ini berpengaruh sama relationship kalian dan juga pekerjaan kalian. Oh my god, ini jelas-jelas ada circle atau lingkaran yang terus berulang-ulang tentang hal-hal traumatis yang tadi. Ini sebenarnya perlu dibuka dari traumatis kalian itu apa, atau hal-hal yang kalian takuti itu apa, ataupun cobaan-cobaan kalian itu apa gitu. Kayak terus terulang di kehidupan kalian yang sekarang, yang dulu juga gitu, kayak ulang-ulang terus. Dan ini ada faktor eksternal, bukan semata-mata dari internal aja. Itu agak rumit di sini hubungan kalian sama orang-orang di past life juga. Kemungkinan juga kalian di sini, bukan kemungkinan ya pasti gitu, bertemu sama orang-orang dari past life kalian juga kayak gitu, membuka pola-pola dari past life kalian yang yang terus terjadi gitu sampai sekarang. Ada Wheel of Fortune tapi kebalik soalnya, jadi lebih ke ikatan dan perkembangan yang terhambat. Dan saking kalian agak berat gitu hubungannya, mungkin kalian susah untuk bercerita sama orang atau takut bercerita sama orang, jadi introvert. Jadi introvert sih nggak apa-apa menurut aku ya,
bukan sesuatu yang salah, karena itu suatu kepribadian yang menguntungkan juga jadi introvert. Aku introvert kok. Masih menguntungkan karena dapat mengembangkan diri sendiri. Introvert sama extrovert tuh bedanya gini. Kalau introvert itu ngecas, jadi kalau menambah energi, introvert itu dia lebih ke kesunyian, lebih ke dirinya, ke dalam dirinya dia sendiri. Sedangkan kalau ekstrovert menambah energinya dengan kumpul-kumpul gitu, kayak ngecas semangat mereka. Kalau introvert ngecas semangatnya dengan dirinya mereka sendiri, entah itu nonton film sendirian, baca buku sendirian, itu ngecas semangat mereka. Kalau extrovert ya ngumpul-ngumpul, dengan ngumpul-ngumpul bersosialisasi sama orang-orang, itu mereka jadi lebih semangat. Itu extrovert kayak gitu. Dan sebenarnya introvert sama extrovert itu tidak sesimpel itu, ada beberapa juga ya pasti hal-hal yang berkaitan sama introvert dan extrovert, tapi aku nggak buka sekarang gitu karena jauh lah itu materinya. Ya di sini juga ada terserah yang kebalik. Jadi jatuhnya ini kebalik kalau dari aku. Nah ini tadi nggak kebalik, ini tadi kebalik gitu. Jadi ada yang masih ragu-ragu atau kemungkinan, kan di sini kan general reading ya. Ini jenis kartu yang berbeda tapi kartu yang sama keluar, the strength. Ya, yang artinya tentang kekuatan atau kebisaan diri kamu mengatasi suatu permasalahan. Kayak gitu. Karena kartunya yang ini kebalik, kemungkinan beberapa dari kalian masih ada yang terjebak dalam ketakutan itu. Mungkin juga kalian kayak sampai nggak tahu sebenarnya ketakutan kalian tuh apa, tapi kalian merasa sedih dan mungkin khawatir atau nggak nyaman gitu, ada yang menjanggal gitu di hati kalian, tapi kalian nggak tahu apa sih gitu. Kalian nggak tahu ini rasanya rasa apa sih, kenapa sih munculnya gitu, kalian nggak tahu. Karena ya gitu, kalian berusaha untuk naik tanpa di healing. Sebenarnya tahap-tahap atau proses kalian naik itu bukan kalian aja tapi orang lain juga. Kalau misalnya kalian mengalami sesuatu yang traumatis terus kalian langsung motivasi langsung naik gitu, traumatis ini bukan sembuh tapi dia terpendam, dia kayak terkubur gitu di alam bawah sadar kalian. Ada traumatis ini tapi terkubur di alam bawah sadar kalian, terkubur dengan hal-hal motivasi ini gitu. Jadi memang kalian bisa bangkit, bisa kuat gitu langsung dengan cepat. Cuma resikonya gitu, suatu hari yang terkubur ini bisa muncul lagi ke permukaan. Kalaupun dia nggak muncul, bukan berarti kalian bakalan tahu permasalahannya itu apa. Cuma munculnya itu bisa berupa perasaan-perasaan nggak enak dan kayak ada hambatan aja gitu. Tapi kalian nggak tahu. Kalau misalnya ditanya belum move on, kalian udah move on kok gitu. Itu logika kalian yang berbicara seperti itu. Nah sebenarnya prosesnya tuh harus kayak gini. Kalian nih ada luka. Oke, kalian sadari luka ini, kalian terima, kalian maafkan diri kalian sendiri dan juga orang lain yang terkait sama ini. Kalian terima, intinya itu langkah awal. Terima dulu, obati dulu, terima, kemudian diam, relax beberapa saat, baru kalian masukkan kata-kata positif gitu. Jadi bukan langsung dicerca, ditumpuk-tumpuk sama hal-hal yang positif, enggak. Itu justru bakalan bikin traumatis kalian itu terus ada di bawah sadar kalian, yang sewaktu-waktu bisa muncul kembali. Jadi ada rasa tidak tenang meskipun kalian sekarang mungkin kalian berpikir baik-baik saja, tapi juga ini efek jangka panjang gitu. Ya memang emangnya kalian hidup tuh di masa sekarang aja, maksudnya di tahun sekarang aja gitu kan, kalian bisa hidup juga sampai tahun-tahun depan. Ya permasalahannya ini bisa muncul juga lagi di tahun-tahun depan gitu, karena belum diobatin, memang cuma ditumpuk doang kayak gitu. Makanya ada terstrain yang kebalik, ada traumatis yang kalian berusaha hilangkan, tapi hilangkannya itu dengan motivasi yang memang baik untuk sekarang, tapi kemungkinan di masa depan muncul kembali. Nah
kalau di masa depannya muncul kembali tapi tidak kalian sadari, kalian bisa mengulang kejadian-kejadian masa lalu ini. Karena apa? Karena energi yang kalian tidak sadari itu ya memang dari diri kalian itu ya narik energi yang sama juga. Konsep energi ya gitu, narik hal-hal yang sama meskipun kalian tidak sadari. Itu ada panggilan dari bawah sadar untuk memanggil orang-orang yang kemungkinan berpotensi untuk melakukan sesuatu yang tidak enak, untuk membangkitkan masa lalu kalian itu lagi gitu. Jadi memang perlu di healing dulu baru dikasih motivasi atau jalan atau buka hal yang baru kayak gitu. Oke, pantasan di sini kalau misalnya tentang tantra tapi tantranya itu kurang baik. Tantra ini tentang hubungan antara laki-laki dan perempuan kayak gitu, dan lebih dari itu, ini hubungan spiritual dan juga hubungan entah itu, kalau dari spiritual kan banyak ya, ada yang nanya-nanya sama aku juga tentang nikah batin ya, nikah batin ada juga, ikatan-ikatan yang susah atau tidak terlalu bisa terbuka dengan baik kayak gitu. Jadi kesimpulannya dari pola-pola past life kalian yang pilih file nomor 3 itu agak berat. Ada ketidakadilan yang terjadi di kalian gitu dari orang-orang ini, ini pun menyebabkan hal-hal yang traumatis, ya tentang perbudakan, ikatan, maaf sebelumnya mungkin ada pemerkosaan, maaf sebelumnya ya. Karena ini general reading, banyak orang, kalian tidak perlu langsung bilang di kolom komentar, oh iya aku yang mengalami itu, nggak perlu, itu privasi kalian. Kalau kalian perlu personal reading, kalian bisa lihat di kolom deskripsi untuk kontak aku bakal kasih list harganya ya. Dan di sini juga ada kemungkinan hubungan sama ayah, hubungan sama pasangan, sama orang-orang yang ada otoritasnya sama kalian kayak gitu, ya. Dan itu ketutup, entah itu ketutup secara sengaja ataupun tidak sengaja, kayak kemakan waktu itu pun sebenarnya ya cuma kayak tadi aku bilang, nutup di alam bawah sadar kalian aja, karena belum di healing. Suatu waktu bahkan muncul kembali kayak gitu. Ada pola-pola yang berulang, kemungkinan juga pola ini tidak terjadi sekali aja dalam kehidupan kalian yang sekarang, tapi berulang kali. Meskipun kalian berusaha kuat, ya aku tahu kalian kuat sini karena kalian ada strength bahkan 2. Aku tahu kalian kuat dan justru bikin banyak pengalaman, tapi suatu waktu mungkin kalian kuat sekarang, tapi nanti di masa depan ya bisa drop atau low lagi kayak gitu. Mungkin kalau kalian orang-orang muda, selamatlah kalian masih kuat sekarang, tapi nggak tahu di masa tua kayak gimana ya. Jadi penting juga untuk kalian healing diri kalian sendiri. Kalau kalian yang mau healing mandiri boleh. Healing mandiri itu caranya kalau kayak gini ya, tapi gimana ya, agak susah sih, traumatis itu kayak harus masuk ke alam bawah sadar kalian dan tahu apa permasalahannya. Kalian memaafkan orang itu, kalian juga memaafkan diri kalian sendiri gitu. Kalian juga minta anugerah pasti sama Tuhan untuk bisa memaafkan mereka, untuk bisa memaafkan diri kalian, dan juga minta maaf sama atas dosa-dosa kalian gitu. Terlepas dari siapapun yang salah, di sini perlu turunin ego. Perlu sadari, turunin ego biar nggak kejadian atau biar nggak keulang lagi hal-hal yang merepotkan, hal-hal yang buruk yang nggak mengenakan ini gitu. Jadi itu aja untuk kalian yang pilih file nomor 3. Semoga ini, meskipun ini mungkin hanya sedikit yang kebuka, semoga bisa membantu untuk kalian yang resonate ya. Oke, itu aja. Bye-bye. Terima kasih telah menonton. Nah, lanjut sama kamu yang pilih file nomor 4. Tentang meditasi, penyatuan diri kamu pada energi atas. Oke, aku belum bisa baca full untuk kartu ini. Mari kita lihat apa sambungannya sama kartu yang lain. Pola-pola kehidupan.
pola-pola dari past life kamu. Ya, namanya juga membuka past life, membuka pola past life, pasti ada karmic relationship. Kemungkinan ini ada hubungan antara orang yang satunya tuh agamis atau spiritualis kayak gitu. Agamis sama spiritualis agak berbeda sedikit ya. Satunya yang agamis atau spiritualis, dan satunya lagi orang yang bebas, orang yang seni, yang bebas kayak gitu. Jadi kalau di sini ada dua hal yang berbeda gitu dari kalian, tapi kalian tuh saling mencintai, kalian saling tarik menarik satu sama lain. Meskipun tulisan di sini karmic relationship, tapi bukan berarti hubungan kalian itu adalah hubungan karmik. Untuk menentukan apakah hubungan kalian sama pasangan kalian itu karmik atau twin flame atau soulmate, itu perlu beberapa langkah, tidak bisa seperti ini. Ini general reading aja ya. Ya perlu kayak misalnya memang khusus untuk untuk general readingnya, apakah kalian karmik, twin flame atau soulmate kayak gitu, perlu khusus itu karena di sini khususnya untuk membuka pola-pola past life. Jadi ya aku nggak baca khususnya di sini dulu. Nah, di sini intinya kalian ada hubungan antara entah itu kalian yang agamis atau spiritualis, atau entah itu kalian yang di sisi orang yang seni, orang yang bebas gitu. Orang yang bebas ini nggak ngikutin aturan-aturan agama, dan juga mungkin terlahir di dunia yang ya bebas mungkin, dan satunya lagi terlahir di lingkungan yang tata keramanya banyak gitu, tata keramanya agak ketat gitu. Tapi kalian tuh kayak saling mencintai, kalian saling membutuhkan satu sama lain, dan ya kemungkinan di sini ada entah itu soulmate, twin flame atau karmik, memang karmik kayak gitu. Ada salah satu di antara itu. Mari kita lihat apa lagi. Oke, ntar ini ada ke dalam, ada ada permukaan, ada juga kedalaman, kebalik. Ada permukaan yang ini, ada juga kedalaman. Ini kayak twin flame ya, dan memang di kartu sebelah ada twin flame. Ini satunya di atas, satunya di bawah, satunya permukaan, satunya kedalaman. Jadi kalau twin flame itu kan suatu hal suatu hubungan yang memang saling tarik menarik, tidak bisa lepas kayak ini. Meskipun dikatakan karmik, tapi kemungkinan ada twin flame juga, tarik menarik, tidak bisa lepas hubungannya ini. Terus yang satu ada kedalaman, yang satu ada kebebasan. Jadi kayak saling melengkapi satu sama lain itu. Sebenarnya kalau misalnya hubungan di antara ini sama ini itu udah kelihatan sih itu kayak hubungan twin flame, karena bertolak belakang tapi saling tarik menarik, tidak bisa lepas. Oke. Ya, ini kartu yang aku gunakan sama twin flame aku. Karena ini karena ini muncul, aku tahu oh ini ya memang benar twin flame. Dan twin flame, kalau misalnya kalian itu udah ketemu sama dia juga, kalian nggak bisa maksain dia itu dia tuh twin flame kamu gitu, nggak bisa kalian maksain, kecuali dia memang udah sadar juga, kamu juga udah sadar. Nah, kesadaran pasangan twin flame itu tergantung dari kenaikan spiritual. Intinya kamu, meskipun kamu tahu atau memiliki rasa kayaknya dia twin flame deh, tapi kalau dia belum sadar, belum menyatakan, ya jangan maksa gitu. Ini nggak ada kata pemaksaan, emang nggak boleh. Kalau misalnya kamu maksa, justru mungkin bakalan merusak hubungan kalian. Aneh aja orang yang tiba-tiba datang atau tiba-tiba gimana bilang kamu twin flame aku, ya nggak mungkin juga. Tunggu dulu dia bangkit kesadarannya dan dia sadar dulu, baru kamu bisa bilang atau bisa didiskusiin, kayaknya kamu twin flame aku deh. Tapi jangan memaksa, karena twin flame mau gimana pun pasti juga saling merasakan, sama-sama merasakan, bukan hanya dari satu pihak. Itu kalau twin flame. Kalau dari karmik,
tergantung karmanya siapa yang lebih banyak ke siapa gitu. Itu yang biasanya lebih terikat atau lebih kok kayak ngerasa nggak enak gitu kalau karmik. Kalau soulmate ya wajar-wajar aja, jalan-jalan biasa-biasa aja, tapi klop gitu keduanya. Kalau di sini lebih, kalau nggak karmik ya twin flame, pertemuan kalian. Kemungkinan ada twin flame yang ada orang yang sudah bertemu dengan twin flame yang milih pile ini. Itu jadi pola-pola di past life kalian itu nggak jauh-jauh dari twin flame kalian, hubungan kalian sama twin flame, dan tidak bisanya kalian bersatu sama twin flame kalian. Ya, meskipun kalian menyadari mungkin ya namanya juga twin flame itu tidak harus selalu menyatu, tapi sama-sama berkaitan untuk saling membangkitkan dari segi spiritualis. So pasti bakalan bangkit juga dari keuangan, dari ketenangan, kenyamanan hidup, kesadaran, dan juga naik level itu, level kesadarannya itu. Ya, saling melindungi satu sama lain, kamu melindungi dia, dia juga melindungi kamu gitu. Jadi twin flame di sini ya saling melindungi juga. Kalau misalnya karmik, salah satunya yang ngelindungin satunya gitu. Balik lagi kayak tadi aku bilang, karena di sini adalah general reading, aku nggak bisa bilang yang mana kamu tuh ternyata karmik, kamu tuh twin flame gitu, nggak bisa kayak gitu, karena aku nggak tahu siapa aja yang nonton ya. Dan di salah satu dari kalian memang ada yang twin flame, satu lagi ada yang karmik gitulah. Ada dua kubu yang terpisah karena sini general. Ya. Dan memang kalian nggak bisa lepas dari ikatan itu, ada masih sama-sama ada rasa gitu di kalian. Ya, sama-sama ada rasa. Kalian tuh nggak bisa lepas atau hilang fokus tentang hal itu. Kemungkinan juga, pokoknya jangan sampai ada ikatan yang salah atau fokus yang salah. Contoh kayak misalnya yang satu udah bersuami istri, yang satu juga udah berkeluarga gitu kan, sama-sama berkeluarga terus ketemu gitu, meskipun entah itu hubungannya karmik dulu atau twin flame dulu, meskipun ketemu ya jangan memaksakan, jangan membuat masalah baru lagi gitu. Jadi hal-hal yang berbau-bau spiritual juga harus disesuaikan dengan logika di sini. Tuh, jangan egois, jangan sampai kayak gitu. Tapi aku rasa di sini nggak ada yang nyampe kayak gitu sih, karena di sini udah lebih dewasa kan, karena jiwanya di sini tua. Habis itu banyak pengalaman, banyak konflik di twin flame juga, tapi nggak bisa lepas di twin flame-nya kalian. Tuh. Oke. Ini juga ada ribet dalam pikiran, pokoknya dinamis juga sih energinya ini, tapi lebih ke pikiran, lebih ke hal-hal yang berkaitan sama pikiran, bukan fisik kayak gitu. Jadi spiritual, kondisi kebangkitan kesadaran spiritual kalian itu cepat naiknya, kalau misalnya kalian udah sama-sama twin flame kalian, cepat naiknya. Dan so pasti bakalan membuka traumatis atau karma atau lingkaran lain. Dan ini hanya salah satu ya, Tuh. Tanggung jawab dan beban, antara tanggung jawab dan beban. Kemungkinan saking banyaknya tanggung jawab kalian sempat mengeluh dan menganggap itu beban. Tapi sebenarnya kalian tidak boleh menganggap itu beban. Karena apa? Kalau kalian menganggap itu beban, itu bakalan datang kembali, bakalan gak habis-habis. Kalau kalian nganggap itu tanggung jawab dan kalian ya lakukan saja tanggung jawab kalian, itu bakal menjadi hal yang hal yang enjoy yang kalian lakukan, senang kalian lakukan kayak gitu, dan juga lancar melakukannya. Nah, jadi di sini, di orang-orang yang pilih pile nomor 4, kalau aku simpulin dari semua kartu ini adalah tentang kebangkitan kesadaran kalian yang sama-sama jalan sama twin flame kalian gitu. Kalau kalian bertemu twin flame, kalau misalnya masih karmic relationship, kalian harus selesaikan karmic ini apa?
Nah, karmik ini apa tuh banyak, biasanya nih ada yang dari pengalaman aku ya, ngereading itu ada yang satu lari, terus tapi satunya itu pengen ngelindungin dia. Jadi karena rasa yang terlalu terikat antara berdua, akhirnya mempertemukan mereka kembali. Yang satunya lari, yang satunya ingin melindungi gitu. Jadi kayak ibarat kecanduan orang itu, nggak bisa lepas sama orang itu gitu. Kalau dari sini juga, nah adanya hubungan yang kurang baik juga memungkinkan, tapi kayaknya nggak terlalu ke sana. Jadi karmic relationship-nya ini karmiknya banyak, misalnya ada juga yang menikah tapi pisah, ada juga yang memang saling mencintai tapi tidak bisa bersatu itu. Jadi lebih ke perkembangan dengan pasangan sih kalau di sini polanya. Kalian adanya perkembangan spiritual sama pasangan kalian tuh. Terlalu umum, maksudnya terlalu spesifik itu, satu tuh antara satu orang dan satu orang itu beda, tapi persamaannya yaitu persamaannya adalah tentang bersama pasangan kalian. Misalnya kamu orang yang suka yang bebas, yang ada di permukaan, yang muncul ke permukaan, sedangkan dia adalah orang yang di balik layar, orang yang pengetahuannya dalam dan tidak muncul di permukaan gitu. Jadi saling melengkapi kalian berdua. Cuma kalau kalian itu memilih untuk sama-sama menjauh, agak nggak bisa juga. Gimana ya, karena memang ditakdirkan untuk saling melengkapi satu sama lain, tapi bukan berarti mengabaikan norma-norma kemanusiaan yang ada ya. Nah, pola di past life yang satunya lagi, kalau kalian misalnya menganggap semua ini adalah beban, kalian tuh susah untuk lepas, kalian susah untuk maju, kalian tuh anggap aja sebagai memang tanggung jawab. Tapi kalian sadari apa yang bisa kalian lakukan, apa yang enggak. Kalian sadari batasan-batasan diri kalian untuk saat ini. Kalau semisal kalian tidak bisa melakukan, bukan berarti kalian harus menyerah, tapi kalian berusaha, tapi sadari bahwa oh iya, peluangnya memang kecil, jadi tapi tetap diusahakan. Jadi ini tergantung dari tujuan kalian apa, kemana tujuan kalian, kayak gitu. Oke, untuk yang pilih file nomor 4, kalau misalnya kalian perlu personal reading untuk lebih membuka misalnya tujuan kalian, beban yang mungkin dianggap beban tapi sebenarnya tanggung jawab kalian yang perlu kalian fokusin, kalian bisa lihat di kolom deskripsi, ada WA aku di sana, udah aku tulis. Dan kalau misalnya kalian penasaran apakah dia karmik kalian atau apakah dia twin flame kalian, juga bisa gitu. Atau hal apapun yang perlu kalian tanyakan di sini, tapi sebenarnya nggak bisa dibuka secara general gitu, karena ini general, tapi sebenarnya hubungan tuh personal, hubungan sama kalian, kamu sama dia gitu, atau hubungan tugas, kewajiban, tanggung jawab, atau hal apa yang bisa kamu lakukan, kayak gitu. Oke, itu aja untuk kalian yang pilih file nomor 4. Memang terlalu general, ininya kalian adalah perkembangan bersama dengan twin flame kalian, itu yang paling dominan. Kedua adalah menyelesaikan hubungan relationship kalian sama karmik kalian, kayak gitu. Ada pola-pola tentang itu di sana, tapi lebih dominan energinya twin flame sih. Nggak tahu kenapa, sebenarnya twin flame ini di dunia, di alam ini lebih sedikit yang bisa punya kesempatan untuk bertemu, lebih banyak karmik gitu. Tapi kenapa di sini energinya lebih besar twin flame? Kemungkinan karena twin flame-nya itu ada 3 orang, ada beberapa orang gitu, beberapa pasangan gitu. Makanya meskipun karmik itu yang nonton ini, meskipun yang karmik itu contohnya 20 orang dan twin flame itu 5 orang, ya energi twin flame bakalan mendominasi juga, karena energi twin flame itu lebih besar daripada energi karmik kayak gitu. Jadi tapi meskipun kalian sudah bertemu twin flame, bukan berarti kalian bebas dari karmik kalian. Hubungan karmik kalian bersama pasangan kalian bukan berarti kalian bebas, justru
selesaikan dulu karmik baru kalian menuju twin flame. Karena apa? Karena kalian bakalan naik, kalau ketemu twin flame bakalan lebih dinamis lagi, bakalan naik tingkat kesadaran kalian. Seiring naiknya tingkat kesadaran, nambah tugas dan tanggung jawab kalian gitu. Ada juga yang memang orangnya perlu jalan bareng, entah itu kalian bertemu twin flame, memang udah ketemu twin flame, dan sekaligus kalian itu nginiin karma, membersihkan atau menyelesaikan karmik kalian sama orang lain. Ada juga yang berjalan sekaligus seperti itu gitu. Oke, itu aja untuk kalian yang pilih file nomor 4 sekaligus file terakhir. Terima kasih telah menonton. Bye bye.